Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, Anon. Oh iya, bagaimana kabar hari ini? Melelahkan ya? Gimana? Dunia berpihak pada kalian gak? Masih insecure sama keadaan? Bersabarlah, mungkin besok hari akan berpihak kepada kalian. Oh ya, di video kali ini saya akan bercerita tentang diperkosa di umur 14 tahun. Ya, cerita ini sempat viral di Instagram maupun Twitter. Aku nggak tahu cerita ini real atau fake, tapi mungkin cerita ini bisa kita ambil sebagai pelajaran buat kita. Oh ya, tanpa berlama-lama, ya udah yuk lanjut ke ceritanya. Di sini saya akan bercerita sebagai kakak korban, atau mungkin sebagai pelaku ya, bisa dikatakan. Oke, kita mulai ceritanya. Halo, selamat malam semua. Di sini gue mau cerita pengalaman dan dosa gue yang paling jahat. Iya, gue jahat banget. Gue ini anak paling tua di antara 3 bersaudara. Ya, gue punya 2 adik cewek yang masih di bawah umur. Yang satu kelahiran 2005 dan yang satu kelahiran 2007. Adik gue yang kelahiran 2005 ini cantik banget. Oh ya, namanya gak gue sebutin ya. Bibirnya seksi dan badannya bagus banget. Dan dia selalu jadi primadona di lingkungan gue. Jadi ceritanya, waktu dia masih SMP, bener-bener badannya bukan kayak anak kecil, bener-bener bagus banget. Tapi kecantikan yang dimiliki adik gue malah jadi beban buat dia. Awal ceritanya, gue punya teman-teman berjumlah 9 orang. Dan 9 orang ini termasuk anak-anak orang yang berada di kota gue. Ya, anak-anak orang kaya lah. Bokap gue juga bekerja di salah satu perusahaan orang ini. Pas teman gue ber9 ini datang main ke rumah gue, mereka kaget ngeliat adik gue. Ya, secara emang gue nggak pernah cerita kalau gue itu punya adik. Dan semenjak pertemuan singkat itu, teman-teman gue buat perjanjian sama gue, yang dimana isi perjanjian itu mereka mau jadiin adik gue sebagai pemuas nafsu mereka. Dan gue bakal dapat uang. Dan gobloknya lagi, gue iyain. Ya karena lihat jumlah nominal uang yang mereka kasih gak main-main. Satu orang ngasih gue 5-10 juta. Dan ya benar, gue mempertaruhkan adik gue. Pas waktu adik gue kelas 1 SMP, waktu itu dia masih perawan. Perjanjiannya ternyata yang ngambil perawan adik gue yaitu bapaknya salah satu teman gue. Ya udah om tua kayak gitulah. Awalnya gue emang gak peduli sama keadaannya adik gue, karena gue ngerasa dibutakan sama uang. Tapi pas lambat laun lihat adik gue sering nangis, ngelamun sama murung, itu bikin gue kepikiran. Apalagi semenjak perjanjian itu dibuat, gue sama sekali gak pernah ngomong sama adik gue. Ya mungkin ngomong cuma singkat-singkat doang sih. Mungkin sebagian dari kalian tanya, bokap gue tahu gak? Iya, bokap gue tahu. Dan bokap gue diem aja, yang penting uang ngalir.
semenjak dari TK, adik gue ini memang sering banget dapat perlakuan kasar dari bokap gue. Karena adik gue ini mirip banget sama nyokap gue. Adik gue ini punya lesung pipi manis kayak nyokap gue. Oh ya, by the way, bokap sama nyokap gue pisah. Bokap gue benci banget sama adik gue karena adik gue itu mirip sama nyokap. Ya, walaupun dalam hati kecil gue takut adik gue diperlakukan kasar sama teman-teman gue. Dan suatu hari hal yang gue takutin benar-benar terjadi. Gue tahu adik gue digengbeng berkali-kali. Gue tahu adik gue hamil dan dipukulin, ditendang bareng-bareng sampai keguguran. Gue tahu adik gue sempat mau bunuh diri di kamarnya, tapi gue diem. Gue gak berani natap muka dia waktu itu. Padahal dia anaknya baik, rajin, dan ibadahnya gak pernah bolong. Dan yang lebih sakit lagi, adik gue pernah mohon ke gue kayak gini, "Bang, gak apa-apa dilecehin kayak gini, insya Allah adik ikhlas. Yang penting tolong jangan lecehin adik waktu adik lagi sholat ya bang. Tolong bilangin ke teman-temannya abang." Ini karena adik gue suka sholat tahajud, emang rajin orangnya. Tapi salah satu temen gue punya fetis. Fetisnya itu ngelihat cewek pakai mukena. Jadi adik gue digituin dalam keadaan sedang lagi sholat. Lu bayangin coba. Adik gue ini hamil 2 kali, dan 2 kali juga digugurin secara paksa. Dan sekarang dia kabur dari rumah, dan kabur gunain seluruh biaya yang ternyata dia diam-diam ngelakuin banyak part time. Maafin abang dek, sampai buat kamu kesiksa kayak gini, harus drop out sekolah karena hamil, bolak-balik ke rumah sakit karena kekerasan yang dilakuin teman-teman abang. Pulang dek, abang minta maaf. Abang nyesel udah jadiin kamu sebagai budak seks teman-teman abang sendiri. Dan bayangin ceritanya kayak gitu. Ya gimana ya, memang terkadang harta bisa membuat orang buta. So buat teman-teman, jaga sebaik mungkin orang yang kalian sayang, entah itu adik, kakak kalian, atau pacar kalian sendiri. Dan pelajaran yang bisa kita ambil, mungkin orang-orang ngiranya, ya aku juga berpikir kalau kakak ini jahat banget sama adiknya. Sampai gak ngebayangin sih kalau aku jadi adiknya digituin. So buat teman-teman, tetap jaga kesehatan, jaga diri, dan jangan lupa dan keep safety. Oke, mungkin segitu saja cerita dari Unknown kali ini. Oh ya, buat kalian yang punya cerita atau hal yang mau di-share, share sini. Nanti insya Allah Unknown bakal nyeritain di next video. Mungkin sekian dari Unknown. Selamat tidur, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.